Ini memang merupakan suatu fakta. Saudara-saudara, setelah abad ketiga terjadinya Montanisme, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Saudara bisa beli banyak buku-buku teologi yang penting dan harus mengerti banyak hal-hal tema-tema yang lebih penting melalui kebaktian-kebaktian lain. Jangan menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun ikut kebaktian, semua doktrin tidak tahu. Montanisme merupakan sesuatu gerakan yang menyebut diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya mereka merasa diri begitu rohani dan menghina semua gereja yang lain, menganggap hanya mereka lah yang telah mengetahui Roh Kudus. Dan mereka bernubuat dan beberapa kali menyebut kira-kira tanggal berapa Yesus akan datang. Ada memastikan Yesus pasti datang tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Ini semua sudah terjadi 1700 tahun yang lalu. Saudara baru menjadi heran, kok ada orang di Korea berani mengatakan tanggal 28 Oktober Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, 1700 tahun yang lalu ajaran semacam demikian sudah ada di dunia. Itu namanya Montanisme. Di antara mereka ada orang yang merasa kuasa kebangkitan Tuhan ada di pada mereka. Roh Kudus memenuhi mereka sampai mereka mau berdansa-dansa, berteriak-teriak, dan ada yang sampai timbul kepalanya sampai di atap. Sebagian karena Roh Kudus ada di pada mereka, lalu mereka berteriak-teriak dan mereka tidak lagi mempunyai kesadaran. Setelah kehilangan kesadaran, mereka berbaling di lantai. Sesudah itu mereka bergulung-gulung di sana dengan ludah-ludah dan perkataan teriakan yang keras. Mereka katakannya itu adalah gerakan Roh Kudus. Itu ada kepenuhan Roh Kudus. Itu ada urapan Roh Kudus. Dan di antaranya ada orang yang rasa karena Tuhan sudah panggil dia, dia mau menyatakan kuasa supranatural karena Roh Kudus ada pada dia, sampai dia loncat dari gunung, akhirnya mati. Saudara-saudara, kalau itu adalah Roh Kudus, saya mau tanya, dari mana dasar Alkitab? Kalau itu adalah ajaran yang sesat, kenapa sekarang masih banyak orang menganut ajaran begini? Saya percaya kita harus membahas doktrin Roh Kudus. Kita harus mengenal Roh Kudus lebih tuntas. Kita harus mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya basa-basi, bukan hanya main-main, bukan hanya ikut-ikutan. Saudara-saudara, di dalam zaman ini saya kadang-kadang merasa saya adalah orang yang paling tersendiri. Terlalu banyak orang tidak kenal saya. Apa yang saya harus kerjakan? Pada satu pihak menolak liberalisme, pada pihak yang lain menolak sesuatu fanatisme yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan saya mau membawa orang kenal kepada firman Tuhan dengan akar yang sedalam-dalamnya, dengan pengertian yang setepat-tepatnya, dengan kesadaran yang seakurat-akuratnya, sesuai dengan pencerahan dari Roh Kudus. Ini memang tidak gampang. Tapi bagaimana sulit pun saya akan berjuang untuk mentegakkan ajaran yang benar pada zaman ini. Karena itu panggilan, itu visi. Kenapakah membahas doktrin Roh Kudus penting? Karena ini merupakan satu kepercayaan dari zaman Rasul sampai sekarang. Sehingga dari zaman ke zaman standar ini tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikurangin. Kita harus. Tetapi kita mengetahui bahwa pembahasan terhadap doktrin Roh Kudus ini terlalu sedikit. Apa sebab? Kembali lagi, karena setelah Montanisme banyak orang kira kalau membahas doktrin Roh Kudus mungkin bahaya. Kalau banyak bicara tentang Roh Kudus nanti bisa menjadi ekstrim. Saudara-saudara, saya minta saudara melihat dua macam kebahayaan yang bersangkut paut dengan doktrin Roh Kudus. Pertama, yaitu tidak teliti ajaran Alkitab dengan seluruh pengertian yang seimbang dan sesuatu kestabilan yang dijamin dalam keseluruhan Alkitab. Akibatnya adalah mencomot-comot ayat-ayat Alkitab, lalu menjadikan comot-comotan itu doktrin yang tidak seimbang, doktrin yang menimbulkan fanatisme, ekstrim, dan radikalisme. Ajaran hanya dikhususkan, difokuskan kepada Roh Kudus, dan akhirnya comot-comot ayat Alkitab secara tidak stabil dan tidak seimbang, memperhatikan doktrin Roh Kudus yang pincang, menjadikan fanatisme, radikalisme, emosionalisme. Ini bahaya pertama. Bahaya yang kedua adalah bahaya yang karena ketakutan ada ekses, karena ada ekstrim dan radikalisme yang mungkin timbul, maka sama sekali ditolak sehingga tidak membahas Roh Kudus. Gereja
selama bertahun-tahun engkau ikut kebaktian, tidak pernah dengar pembahasan doktrin Roh Kudus. Tidak pernah mengatakan tentang apa hubungan manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus mentaati pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja adalah tempat di mana firman harus diajarkan. Bagaimana kalau satu gereja sudah berpuluh-puluh tahun banyak doktrin yang belum diajarkan? Saya khawatir dan saya gentar pemimpin-pemimpin gereja akan diadili dan mereka tidak tahan. Saudara-saudara, sekali lagi saya menghimbau kita belajar firman Tuhan dengan baik. Dan kita belajar dengan baik. Dan kita betul-betul memikirkan segala sesuatu doktrin dan ajaran yang sudah diserahkan kepada kita. Apalagi kalau kita berani mengatakan kita adalah pemimpin-pemimpin gereja. Kita adalah terang orang kafir. Kita adalah cahaya terang dunia. Kita membawa orang datang kepada Tuhan. Jika betul-betul kita mempunyai kepercayaan, keyakinan semacam itu, biar kita sendiri belajar baik-baik. Sehingga dari ajaran kita, dari jawaban kita, dari bimbingan kita, orang lain melihat mercusuar yang masih bersinar cahaya, bukan yang sudah padam. Sebagai pemimpin orang Kristen, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, majelis tua-tua, atau setiap guru sekolah minggu, dan pemimpin kelompok KTB dan sebagainya, saya menghimbau mari kita semua belajar baik-baik tentang firman Tuhan. Kalau tidak, letakkan jabatanmu. Barang siapa tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, dia akan menjadi penghambat pekerjaan Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus penting sekali. Selain ini adalah sesuatu standar di dalam iman kepercayaan sejak iman rasuli. Selain ini merupakan sesuatu oknum dari Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa. Kita melihat doktrin ini penting sekali karena ini merupakan Roh Kudus merupakan oknum di mana semua pekerjaan Tuhan harus melewati Dia baru digenapi. Kalimat ini sekali saya ulangi. Pekerjaan Tuhan yang paling besar itu 3 hal. Pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Kedua, Allah adalah Sang Penebus. Ketiga, Allah adalah Sang Pengwahyu. Semua ikut saya. Allah adalah Sang Pencipta. Kedua, Allah adalah Sang Penyelamat atau Penebus. Ketiga, Allah adalah Sang Pengwahyu. God is a revealer. God is a redeemer. And God is the creator. Allah adalah Sang Pencipta. Maka pada waktu Allah mencipta, Alkitab dalam halaman pertama, bagian pertama dikatakan, pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah bekerja. Saudara-saudara. Jadi Roh Kudus jangan dimengerti hanya sebagai sesuatu gerakan atau semacam gejala fenomena psikologis. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja. Dan ini sudah dibuktikan pada Fatsa pertama, halaman pertama, bagian pertama dari kitab suci. Saudara-saudara, waktu Allah mencipta, Roh Allah yang menggenapi pekerjaan itu, yang melaksanakan pekerjaan itu. Kedua, waktu Allah menebus, Allah mempersiapkan, Allah menakdir, dan Allah memberikan predestinasi. Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana yang sudah dipersiapkan, yang sudah disediakan oleh Allah, mati di atas kayu salib dan menggenapi akan rencana itu. Tetapi pada waktu keselamatan yang sudah digenapkan oleh Kristus dilaksanakan ke dalam pribadi, Roh Kudus yang menjalankan gerakan, Roh Kudus yang memberikan hidup, Roh Kudus yang memperanakan manusia kembali. You must be born again through the Spirit. You must be born of the Spirit from above. Engkau perlu diperanakan pula dari atas. Engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus. Barang siapa yang tidak diperanakan pula oleh air dan Roh Kudus tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, di sini kita melihat di dalam ciptaan Roh Kudus berperan. Di dalam menebus Roh Kudus berperan. Dan ketiga, in Revelation, pada waktu Allah mewahyukan diri, memberikan kebenaran kepada manusia, Dia mewahyukan manusia melalui inspirasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Waktu roh Allah berada pada nabi, waktu roh Allah berada pada rasul-rasul, maka mereka digerakkan, mereka diberikan inspirasi, mereka mendapatkan wahyu Allah, tulis, dan apa yang diwahyukan menjadi kitab suci. Saudara-saudara, di sini kita melihat 3 pekerjaan yang paling penting dari Allah. Semua dikerjakan melalui oknum yang ketiga. Ciptaan melalui Roh Kudus, Allah mencipta. Penebusan melalui Roh Kudus, Allah memberikan hidup baru. Wahyu melalui Roh Kudus, Allah menurunkan firman ke dalam dunia. Siapa bilang Roh Kudus tidak penting? Siapa bilang kita boleh tidak mengenal Roh Kudus? Doktrin Roh Kudus penting karena Roh Kudus melaksana semua pekerjaan Allah. Ketiga, Roh Kudus itu penting sekali, dan doktrin Roh Kudus ini penting sekali karena Roh Kudus merupakan yang menurunkan firman menjadi wujud di dalam 2 bentuk. Melalui Roh Kudus, firman itu terwujud di dalam sejarah. Melalui Roh Kudus, firman menjadi daging. Melalui Roh Kudus, firman itu menjadi kitab suci. Saudara-saudara, saya tidak akan menggabungkan ketiga, jadi khotbah di dalam kedua yang besar seperti karbat. Saya akan mengatakan 2 hal yang penting. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke dalam dunia, maka firman menjadi bentuk daging, yaitu Yesus Kristus, menjadi bentuk tulisan, yaitu kitab suci. Saudara-saudara, in the incarnated form, that is the physical body of Jesus Christ. In the writing form, that is the written Bible. Saudara-saudara, di dalam bentuk tubuh jasmania, itu namanya Yesus Kristus. Di dalam bentuk tulisan, itu namanya kitab suci. Kedua ini merupakan pekerjaan Roh Kudus yang turunkan firman ke dalam dunia. Jikalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, di dunia ini tidak ada firman. Di dalam dunia ini tidak ada Kristus yang inkarnasi. Jikalau tidak pekerjaan Roh Kudus, tidak ada pekerjaan yang lain bisa menggantinya. Hanyalah Yesus Kristus yang dilahirkan dalam dunia melalui Roh Kudus. Itulah inkarnasi satu-satunya, dan itulah inkarnasi yang sejati dan tidak ada gantinya. Hanya melalui Roh Kudus yang menggerakkan para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Itulah mungkinnya kitab suci tertulis di dunia, dan tidak ada buku yang lain boleh menggantinya. Ini satu-satunya firman Tuhan yang lengkap. Saudara-saudara, firman diturunkan ke dalam dunia melalui Roh Kudus. Maka Roh Kudus penting sekali. Jikalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada firman yang berada di dalam sejarah. Tidak ada pengantara yang berada di tengah-tengah manusia dan Allah yang pernah menjadi bentuk daging. Inkarnasi hanya 1 kali. Kitab suci hanya 1 buku. Dan kedua hal ini menjadikan kita mengenal dan kembali kepada Allah. Kedua-duanya hanya melalui Roh Kudus terwujud di dalam sejarah. Mengapakah doktrin Roh Kudus ini penting sekali? Karena hanya melalui Roh Kudus manusia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pemberi hidup dan pelepas kita daripada kuasa dosa dan maut. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah pemberi hidup dan pelepas kita daripada dosa dan kuasa maut. Ayat ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat kedua. Dia ada roh yang memberikan hidup, dan dia ada roh yang melepaskan kita daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudara, di sini bedanya orang Kristen dan orang yang belum Kristen. Mereka yang belum Kristen pada satu hari mungkin menjadi orang Kristen jika pekerjaan Roh Kudus ini bekerja di dalam diri mereka. Dan kita yang sudah Kristen, kita sudah mengalami satu pelepasan daripada kuasa dosa, dari kuasa kematian keluar, lalu kita menjadi orang yang diberikan hidup yang kekal dari atas. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya melalui Roh Kudus kita mengenal Allah Tritunggal. Hanya melalui Roh Kudus kita melihat Allah menggenapi pekerjaannya 3 macam. Hanya melalui Roh Kudus kita melihat wujudnya firman di dalam sejarah. Hanya melalui Roh Kudus kita mendapatkan hidup yang baru. Di dalam Kristus semua sudah menjadi baru karena kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus.
Mengapa Roh Kudus dan doktrin Roh Kudus penting sekali? Doktrin Roh Kudus penting sekali karena hanya melalui Roh Kudus saja manusia bisa mengenal Allah dengan sejati. Ini tercantum di dalam 1 Korintus pasal kedua ayat ke-10 dan 11. Di situ dikatakan, tanpa roh manusia tidak ada satu orang mengenal manusia. Demikian pula tanpa roh Allah tidak ada seorang mengenal Allah. Ikut saya. 1, 2, 3. Tanpa roh manusia tidak ada seseorang mengenal manusia. Tanpa roh Allah tidak ada seseorang yang mengenal Allah. Nah, ini merupakan satu kunci, merupakan satu prinsip yang ketat luar biasa. What is the key of understanding God? The key to understanding God is the Spirit of God Himself. Kenapakah keakraban kita dengan segala macam binatang belum pernah bisa mencampur baurkan kita sehingga bersatu, sehingga begitu erat, begitu intim sampai tukar pikiran? Tidak bisa. Karena apa? Karena binatang tidak mempunyai roh manusia. Binatang tidak memiliki roh manusia, dia tidak bisa mengerti apa yang kita mau katakan kepada dia. Dia tidak ada wadah untuk menampung, dia tidak ada mediator untuk menerima, dia tidak ada pengantara untuk menukar pikiran dengan kita. Binatang itu binatang, manusia itu manusia. Itu sebab di dalam buku Korintus Paulus berkata, tanpa roh manusia tidak ada yang bisa mengerti manusia. Dengan prinsip yang sama diterapkan ke dalam hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Tanpa melalui roh Allah tidak ada satu orang mengenal Allah. Satu kali anjing yang kita begitu cinta itu mati. Waktu dia mati, saudara-saudara, kita sedih sekali. Tapi sebelum kita sedih tahu dia mati, sebelum anjing itu mati, dia jauh lebih sedih dari kita. Waktu itu kami berada bersama-sama dari Surabaya pergi ke Bandung sekeluarga, dan anjing itu tinggal di rumah. Dia tidak ikut. Biasanya kita pergi tidak bawa anjing sih. Waktu kita pulang, saudara-saudara, kita menemukan anjing itu sudah mati. Dan pembantu berkata kepada kita bahwa anjing itu sebelum mati saben hari dia menangis dan tunggu di pintu. Biasanya dia paling sayang sama kakak saya yang perempuan. Dan kakak saya yang perempuan justru waktu ikut kita ke Bandung, di Bandung hari keempat dia mati di Bandung. Waktu kami pulang semua kakak perempuan tidak pulang, dan tidak lama anjing itu mati. Sebelum sebagian yang pulang dia mati. Waktu semua pulang anjing itu sudah tidak ada.